مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشاطئين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Di pagi yang cerah di Riyadh, Puspita bangun sebelum fajar, memulai hari dengan niat tulus untuk melaksanakan sholat subuh bersama keluarganya di kamar sederhana tempat ia tinggal. Setelah menunaikan ibadah, ia bersiap-siap mengenakan seragam asisten rumah tangga yang rapi, memastikan setiap detail tugasnya tertata dengan sempurna sesuai perintah majikannya. Di dapur, Puspita dengan cekatan menyiapkan sarapan untuk keluarga besar yang ia layani, sambil sesekali membaca ayat-ayat Al-Quran dari Alkitab kecil yang selalu ia bawa. Insya Allah, hari ini berjalan lancar, bisiknya dalam hati, sambil memastikan semua pekerjaan rumah tangga selesai sebelum waktu maghrib tiba. Di tengah kesibukannya, Puspita selalu menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak, mengangkat tangan ke langit dan berdoa agar diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan. Saat sore tiba, ia menyiapkan makanan berbuka puasa dengan penuh ketelitian, memastikan setiap hidangan memenuhi standar kebersihan dan kelezatan yang diharapkan oleh majikannya. Setelah berbuka, Puspita kembali melaksanakan sholat maghrib dan taraweh, mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran dan mendengarkan ceramah keagamaan melalui ponselnya. Meskipun jauh dari keluarga di Indonesia, Puspita tetap menjaga hubungan spiritualnya dengan sering menghubungi mereka lewat video call, berbagi kisah dan doa bersama. Pada malam hari, sebelum tidur, ia menulis di buku hariannya tentang tantangan dan keberhasilan hari itu, selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan hati yang tenang dan jiwa yang damai, Puspita menutup matanya, yakin bahwa setiap usaha dan ibadahnya akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Suatu hari, saat Puspita tengah membersihkan kamar majikannya, ia secara tidak sengaja menemukan perhiasan emas yang tampak berharga tersembunyi di balik lemari. Ketika Puspita memutuskan untuk melaporkan penemuan tersebut kepada majikannya, sang majikan pria tiba-tiba marah dan menuduhnya mencuri perhiasan tersebut. Aku melihatmu mencuri perhiasanku, Puspita. Tidak ada yang bisa menutupinya, ujar sang majikan dengan nada suara tinggi yang menggema di seluruh rumah. Puspita terkejut dan bingung, mencoba menjelaskan bahwa ia hanya menemukan perhiasan itu dan berniat mengembalikannya. Namun kata-katanya tak dipercaya oleh sang majikan. Tanpa bukti yang kuat, majikan tersebut segera melaporkan Puspita ke pihak berwajib, menyebarkan desas-desus bahwa ia adalah pencuri berbahaya. Warga lokal yang sebelumnya mengenal Puspita sebagai wanita yang taat beribadah mulai meragukan kejujurannya, terpengaruh oleh pengaruh sang majikan. Puspita pun dipanggil ke kantor polisi, di mana ia harus menghadapi tuduhan serius tanpa kesempatan untuk memberikan pembelaan yang layak. Anda harus memahami, kami tidak bisa membiarkan pencurian seperti ini berlalu begitu saja, tegas seorang polisi dengan nada tak terbantahkan. Puspita merasa tertekan dan takut akan masa depannya. Namun ia tetap berpegang pada iman dan doa agar kebenaran segera terungkap. Di tengah kekacauan dan ketidakadilan yang mulai terjadi, Puspita tidak menyadari bahwa perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak yang penuh tantangan dan misteri. Di balik tuduhan yang dilayangkan kepada Puspita, sang majikan pria sebenarnya tengah berjuang melunasi utangnya yang menumpuk akibat bisnis yang gagal, sehingga ia memutuskan untuk mencuri perhiasan sendiri. Untuk menutupi jejaknya, sang majikan merekrut salah satu pelayan rumah tangga lainnya, Rami, untuk memberikan kesaksian palsu bahwa Puspita adalah pencurinya. Puspita pasti mencuri perhiasanku. Aku melihatnya melakukannya, ujar Rami dengan mata yang dipenuhi ketakutan saat memberikan kesaksian di depan polisi. Puspita, yang tidak memiliki akses ke bukti apapun atau pengaruh untuk membersihkan namanya, hanya bisa merasa frustasi dan berserah diri kepada Allah. Di balik layar, Rami merasa bersalah atas perbuatannya, namun rasa takut akan balas dendam dari sang majikan membuatnya tak berani mengaku sebenarnya.
Sementara itu, sang majikan terus menekan Puspita dengan ancaman dan intimidasi, memastikan bahwa tuduhan tersebut tetap kuat di mata hukum. Puspita tetap menjalani hari-harinya dengan rutin, meskipun hatinya diliputi kecemasan, selalu mengandalkan kekuatan doa untuk melewati masa sulit ini. Di tengah segala intrik dan kebohongan yang terjadi, Puspita mulai merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bekerja untuk membelanya. Insya Allah, kebenaran akan segera terungkap dan nama baikku akan dibersihkan. Doanya setiap malam semakin menguatkan imannya. Namun, semakin kuat upaya sang majikan untuk menjatuhkan Puspita, semakin jelas bahwa konflik ini tidak akan mudah diselesaikan tanpa campur tangan ilahi. Pada suatu hari yang kelabu, polisi datang ke rumah majikan Puspita tanpa pemberitahuan sebelumnya, membawa surat perintah penangkapan yang sudah disiapkan sebelumnya. Puspita, Anda ditangkap atas tuduhan pencurian. Silakan ikut kami, perintah polisi dengan suara dingin, tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan diri. Puspita, yang masih tak percaya, berusaha berbicara. Tolong, saya tidak bersalah. Saya hanya menemukan perhiasan itu secara tidak sengaja. Namun, permintaannya diabaikan begitu saja, dan ia dibawa keluar rumah dengan tangan terikat, sementara tetangga mulai berkumpul melihat kejadian tersebut. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Puspita terus melafalkan doa-doa, memohon perlindungan dan keadilan dari Allah. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan dan bukakan pintu kebenaran agar aku dapat membuktikan ketidakbersalahanku, bisiknya lirih sambil menahan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Di dalam mobil polisi, suasana mencekam terasa, dengan pandangan tajam dari petugas yang seolah ingin memastikan bahwa Puspita benar-benar bersalah. Puspita menundukkan kepala, berusaha menenangkan diri dan menjaga keimanan agar tetap teguh di tengah cobaan ini. Aku yakin Allah tidak akan membiarkan aku dihukum tanpa alasan yang benar, pikirnya, sambil terus berdoa agar kebenaran segera terungkap. Dengan hati yang penuh kekhawatiran, Puspita dibawa ke kantor polisi, menyadari bahwa perjuangannya untuk membersihkan nama akan menjadi lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan. Di ruang sidang yang dingin dan formal, Puspita duduk di bangku terdakwa dengan mata penuh ketakutan, sementara majikannya dan Rami menatapnya dengan ekspresi puas. Hakim yang mengawasi kasus ini tampak tidak sabar, segera memulai persidangan tanpa memberikan kesempatan bagi Puspita untuk menyampaikan pembelaan. Kami memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Puspita bersalah atas tuduhan pencurian ini, ujar hakim dengan tegas, sambil menyampaikan keputusan secara cepat. Puspita berusaha berbicara, Yang mulia, saya tidak bersalah. Saya hanya menemukan perhiasan itu dan berniat mengembalikannya. Namun suaranya teredam oleh suara hakim. Majikan Puspita memberikan pernyataan terakhir yang kuat. Saya telah menyaksikan Puspita mencuri perhiasan ini. Tidak ada keraguan sama sekali. Masyarakat yang hadir di ruang sidang mulai bisik-bisik. Sebagian percaya pada kesaksian Rami yang sebelumnya memberikan keterangan palsu. Hakim kemudian mengumumkan, berdasarkan bukti yang ada, saya menjatuhkan hukuman mati melalui pemenggalan. Puspita menatap ke langit-langit ruang sidang, menahan air matanya sambil terus memanjatkan doa agar Allah memberikan jalan keluar dari situasi ini. Insya Allah, Allah Maha mendengar dan Maha melihat, bisik Puspita, mencoba menenangkan diri di tengah ketidakadilan yang dialaminya. Dengan keputusan yang sudah diambil, Puspita dipersiapkan untuk menghadapi hukuman yang tampaknya tidak dapat dihindari, meski hatinya penuh harapan akan keajaiban ilahi. Di lapangan pengadilan yang dipenuhi warga, Puspita dibawa maju dengan kerumunan yang menonton dengan penuh perhatian. Suasana tegang terasa di udara. Algojo terkenal di kerajaan tersebut berdiri siap dengan pedang yang tajam, menatap Puspita dengan ekspresi dingin sebelum melakukan eksekusi. Dengan nama Allah, aku melaksanakan hukuman ini, ujar Algojo sebelum mengayunkan pedangnya ke leher Puspita dengan penuh keyakinan. Namun, saat pedang tersebut menyentuh lehernya, pedang itu tiba-tiba patah di tengah jalan, membuat semua orang tercengang dan terdiam sejenak. Penonton mulai berbisik di antara mereka. Apakah ini tanda dari Allah? Kenapa pedangnya bisa patah? Algojo mencoba lagi dengan niat yang sama, tetapi pedang cadangan juga gagal memotong leher Puspita, semakin memperkuat desas-desus tentang keajaiban yang terjadi. Puspita tetap tenang meski di tengah kegagalan eksekusi,
Matanya tetap terbuka dan wajahnya menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ini adalah tanda bahwa aku tidak bersalah, pikir Puspita sambil terus berdoa kepada Allah agar kebenaran segera terungkap. Warga yang hadir di lapangan mulai merasakan ketidakberesan dan mempertanyakan keputusan pengadilan yang begitu cepat dan tidak adil. Kejadian ini menjadi awal dari serangkaian peristiwa misterius yang akan membawa Puspita lebih dekat kepada pengadilan tertinggi dan kebenaran yang sebenarnya. Meskipun hukuman pertama gagal, hakim tetap teguh pada keputusannya dan memerintahkan eksekusi ulang dengan pedang yang lebih tajam dan kuat. Algojo kembali berdiri di depan Puspita, kali ini dengan pedang yang tampak lebih mematikan, berharap untuk mengakhiri hidupnya sekali dan untuk selamanya. Sekali lagi, aku akan menjalankan perintah ini tanpa ampun, ujar Algojo dengan suara yang tidak lagi sabar. Dengan ayunan yang lebih cepat dan kuat, pedang tersebut meloncat ke arah leher Puspita. Namun sekali lagi pedang itu terpental tanpa melukai tubuhnya sama sekali. Penonton semakin panik dan kebingungan, mulai saling berpandangan dan berbisik tentang kemungkinan adanya kekuatan magis yang melindungi Puspita. Ini pasti ilmu rawa rontek atau semacamnya yang melindungi dia. Salah seorang warga berbisik kepada temannya, semakin menambah ketakutan dan kekaguman di antara kerumunan. Meskipun begitu, hakim tidak menyerah dan memutuskan untuk menggunakan Algojo khusus yang dikenal dengan keahliannya dalam menjalankan hukuman mati yang paling dahsyat. Puspita tetap tenang dan tidak bergerak, memperlihatkan keteguhan iman dan kepercayaannya bahwa Allah akan membantunya melewati cobaan ini. Warga yang hadir mulai merasa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi, dan sebagian dari mereka mulai mempertanyakan keadilan yang sedang diterapkan. Dengan keteguhan yang sama, Puspita menunggu eksekusi ketiga, tidak mengetahui bahwa keajaiban ilahi semakin mendekat untuk membela kebenarannya. Di tengah kegelisahan yang melanda ruang sidang, seorang ulama bijak asal Indonesia yang kebetulan berada di Riyadh melihat penderitaan Puspita dan memutuskan untuk bertindak. Ulama tersebut, Ustaz Ahmad, mendekati hakim tertinggi dengan niat menengahi dan meminta agar kasus Puspita diperiksa ulang secara adil dan teliti. Yang mulia, saya melihat ada ketidakberesan dalam proses peradilan ini. Puspita adalah wanita yang taat beribadah dan tidak mungkin melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan, ujar Ustaz Ahmad dengan penuh keyakinan. Hakim tertinggi mendengarkan permintaan Ustaz Ahmad dengan seksama, namun akhirnya menolak dengan alasan bahwa keputusan sudah final dan hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Maaf, Ustaz, kami harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Tidak ada ruang untuk perubahan, jawab hakim dengan nada dingin dan tegas. Ustaz Ahmad merasa kecewa namun tetap tidak menyerah. Terus berdoa dan memohon agar Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi Puspita. Di tengah penolakan tersebut, Ustaz Ahmad menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar sedang bekerja untuk membela kebenaran dan kebaikan. Ia kemudian berbicara kepada kerumunan yang hadir, marilah kita semua berdoa untuk keadilan dan kebenaran. Semoga Allah membimbing kita semua menuju jalan yang benar. Warga yang mendengar kata-kata Ustaz Ahmad mulai merasakan ketenangan dan keyakinan bahwa ada kekuatan ilahi yang sedang berperan dalam peristiwa ini. Dengan keberanian dan keteguhan iman, Ustaz Ahmad meninggalkan ruang sidang, meninggalkan harapan baru bagi Puspita dan semua yang percaya pada keadilan ilahi. Setelah kegagalan hukuman kedua, hakim tertinggi memutuskan untuk menggunakan Algojo paling terkenal di kerajaan, yang dikenal karena kemampuannya menjalankan hukuman mati dengan sempurna. Algojo tersebut datang dengan membawa pedang khusus yang dikatakan memiliki kekuatan untuk mengeksekusi hukuman dengan sekali tebasan, tanpa kegagalan. Hari ini, hukuman akan dijalankan dengan cara yang tidak pernah gagal, ujar Algojo dengan penuh keyakinan, menatap tajam ke arah Puspita yang tetap tenang. Dengan langkah pasti, Algojo mendekati Puspita dan mengangkat pedangnya ke arah lehernya, sementara kerumunan menahan napas menunggu eksekusi. Saat pedang tersebut jatuh, tidak seperti sebelumnya, eksekusi berjalan mulus dan kepala Puspita terpisah dari tubuhnya, menciptakan keheningan yang mencekam di seluruh lapangan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah kepala Puspita tetap hidup dan mulai berbicara. Pertemukan aku dengan hakim tertinggi negara, agar kebenaran dapat terungkap. Warga yang hadir terkejut dan kebingungan melihat kepala Puspita yang masih berbicara, menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Tidak mungkin ini biasa-biasa saja. Apakah ini pertanda dari Allah?
bisik salah seorang warga sambil menunjuk kepala Puspita yang masih hidup. Para hakim dan petugas pengadilan mulai panik, tidak tahu harus berbuat apa di tengah kejadian yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Dengan kepala yang masih hidup dan berbicara, Puspita menjadi simbol kebenaran dan keadilan yang tak bisa dipatahkan, memulai babak baru dalam perjuangannya untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Kepala Puspita yang tergeletak di atas meja sidang mulai bergerak perlahan, matanya yang tajam menatap langsung ke arah hakim tertinggi dengan penuh keyakinan. Saya adalah Puspita, dan saya di sini untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah atas tuduhan pencurian ini, ujar kepala Puspita dengan suara yang jelas dan mantap. Hakim tertinggi yang terlihat terkejut mencoba untuk tetap tenang. Bagaimana mungkin seorang terdakwa berbicara setelah eksekusi? Ini mustahil. Kepala Puspita melanjutkan, saya menemukan perhiasan itu secara tidak sengaja dan berniat mengembalikannya. Sebenarnya, majikan pria saya adalah pelaku sebenarnya yang mencurinya. Para saksi yang hadir di ruang sidang mulai saling pandang dengan ekspresi kebingungan dan ketakutan, tidak tahu harus merespons apa yang sedang terjadi. Rami, pelayan lain yang telah memberikan kesaksian palsu, sebenarnya dibayar untuk menuduh saya. Ia takut akan balas dendam jika mengaku sebenarnya, tambah kepala Puspita. Hakim tertinggi mulai meragukan keputusan awalnya. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah ada bukti yang bisa mendukung pernyataanmu? Kepala Puspita mengangguk. Terdapat bukti baru yang menunjukkan bahwa perhiasan itu disembunyikan oleh majikan pria saya di tempat yang hanya bisa diakses olehnya. Di tengah kerumunan yang mulai panik dan marah, seseorang berteriak, kami menuntut pengadilan ulang, kebenaran harus diungkap. Melihat kerusuhan yang mulai terjadi, hakim tertinggi menyadari bahwa kejadian ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, dan memerintahkan agar Puspita dihadapkan langsung kepadanya untuk mendengarkan keterangan secara resmi. Kepala Puspita dibawa dalam keadaan istimewa oleh petugas keamanan, dikelilingi oleh pengawal yang waspada untuk memastikan tidak ada gangguan selama perjalanan ke pengadilan tertinggi. Di sepanjang jalan, kerumunan warga yang penasaran dan takut menyaksikan pergerakan kepala Puspita, sambil berdoa agar kebenaran segera terungkap. Semoga Allah memberikan keadilan dan membebaskan Puspita dari tuduhan ini, bisik seorang wanita sambil menatap kepala Puspita dengan penuh harap. Kendaraan resmi membawa kepala Puspita melewati jalan-jalan utama Riyadh, disertai oleh sorak-sorai dan doa dari masyarakat yang mulai percaya pada keajaiban yang terjadi. Di setiap perhentian, orang-orang berdiri dan menyaksikan dengan takjub, menyadari bahwa kejadian ini adalah pertanda penting dalam perjalanan hidup Puspita. Ini adalah mukjizat yang nyata. Allah tidak membiarkan orang yang tidak bersalah dihukum, ujar seorang pria kepada temannya, semakin meyakinkan bahwa ada kekuatan ilahi yang melindungi Puspita. Kendaraan akhirnya tiba di istana pengadilan tertinggi, di mana raja dan hakim tertinggi sudah menunggu untuk menyaksikan proses pengadilan ulang yang akan segera dimulai. Mari kita sampaikan Puspita kepada raja, agar beliau dapat mendengarkan keterangan langsung dari Puspita, perintah hakim tertinggi dengan suara serius. Dengan hati yang penuh harapan, kepala Puspita dibawa ke hadapan raja, sementara kerumunan menunggu dengan penuh antisipasi akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah keramaian yang menunggu, Puspita tetap tenang, yakin bahwa keadilan akan segera ditegakkan dan namanya akan dibersihkan dari segala fitnah. Di dalam istana pengadilan tertinggi, kepala Puspita ditempatkan di hadapan raja dan hakim tertinggi, siap untuk memberikan keterangan yang akan mengungkap kebenaran. Saya, Puspita, mengakui bahwa saya tidak bersalah atas tuduhan pencurian ini. Saya hanya menemukan perhiasan itu dan berniat mengembalikannya, ujar kepala Puspita dengan suara yang tegas dan jelas. Raja dan hakim tertinggi saling bertukar pandang, menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di hadapan mereka. Beri kami waktu untuk memeriksa bukti-bukti baru ini, ujar raja dengan suara yang tenang namun tegas, menunjukkan niatnya untuk mencari keadilan. Kepala Puspita melanjutkan, saya juga membawa bukti bahwa perhiasan itu disembunyikan oleh majikan pria saya, dan Rami telah dibayar untuk menuduh saya secara palsu. Hakim tertinggi kemudian meminta agar tim penyidik dikirim untuk memeriksa kembali semua bukti dan keterangan yang ada, memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan. Kami akan segera melakukan penyelidikan ulang untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ketidakadilan yang terjadi dalam kasus ini, ujar hakim dengan serius. Di tengah pengadilan,
Warga yang hadir mulai merasa lega dan yakin bahwa kebenaran akan segera terungkap, mendukung Puspita dengan penuh keyakinan. Terima kasih kepada Allah yang telah menunjukkan kebenaran melalui mukjizat ini, bisik Puspita dalam hatinya, merasa bersyukur atas keajaiban yang terjadi. Dengan pernyataan yang kuat dan bukti-bukti baru yang mendukung, pengadilan tertinggi mulai membuka lembaran baru dalam kasus Puspita, membawa harapan akan keadilan dan kebenaran yang akhirnya terungkap. Tim penyidik yang dikirim oleh pengadilan tertinggi segera memulai pemeriksaan ulang terhadap semua bukti yang ada, termasuk lokasi penyembunyian perhiasan yang telah diungkapkan oleh Puspita. Mereka menemukan perhiasan emas yang hilang disembunyikan di balik salah satu dinding rahasia di rumah majikan pria Puspita, memastikan bahwa tuduhan pencurian kepada Puspita adalah salah. Ini bukti nyata bahwa majikan pria Puspita memang bersalah dan mencoba menutupi jejak kejahatannya, ujar salah satu anggota tim penyidik dengan penuh kepastian. Selain itu, Rami, pelayan lain yang memberikan kesaksian palsu, akhirnya mengakui bahwa ia dibayar oleh sang majikan untuk menuduh Puspita secara tidak benar. Saya mohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya hanya takut akan konsekuensi jika mengaku sebenarnya, ujar Rami dengan penyesalan yang mendalam. Pengadilan tertinggi kemudian mengumpulkan semua saksi dan meminta pernyataan resmi dari Rami untuk mendukung pengakuannya yang sebenarnya. Dengan bukti ini, jelas bahwa Puspita tidak bersalah dan saya yang seharusnya bertanggung jawab atas pencurian ini, ujar Rami dengan suara gemetar namun jujur. Sementara itu, tim penyidik juga menemukan jejak digital yang menghubungkan sang majikan pria dengan transaksi keuangan ilegal yang menumpuk utangnya. Ini membuktikan bahwa sang majikan pria menggunakan pekerjanya untuk menutupi kekurangannya sendiri. Jelas tim penyidik kepada hakim tertinggi dan raja. Dengan bukti-bukti baru yang kuat dan pengakuan Rami, pengadilan tertinggi akhirnya menyadari bahwa Puspita adalah korban fitnah dan siap untuk mengeluarkan keputusan yang adil. Setelah menyelidiki bukti-bukti baru yang diajukan oleh Puspita, hakim tertinggi dan Raja Riyadh mulai merasakan bahwa keadilan ilahi telah bekerja dengan cara yang luar biasa dalam kasus ini. Ini jelas menunjukkan bahwa Puspita tidak bersalah dan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang melindungi kebenaran, ujar hakim tertinggi dengan penuh keyakinan. Raja, yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, memutuskan untuk membatalkan hukuman mati yang telah dijatuhkan kepada Puspita sejak awal. Kami mohon maaf atas ketidakadilan yang telah terjadi dan memerintahkan agar Puspita dibebaskan segera, kata Raja dengan suara yang tenang namun tegas. Warga yang hadir di ruang sidang bersorak gembira, merayakan kemenangan keadilan dan kebenaran yang akhirnya terungkap. Majikan pria Puspita ditahan dan dijatuhi hukuman berat atas tindakannya yang telah menzolimi Puspita tanpa alasan yang benar. Keadilan telah menang, dan ini adalah bukti bahwa Allah selalu melindungi orang-orang yang tak bersalah, ujar seorang warga dengan mata yang berkaca-kaca. Pengadilan tertinggi kemudian mengeluarkan perintah resmi untuk membebaskan Puspita dan mengembalikan semua hak serta kompensasinya yang layak. Dengan hati yang lega dan penuh rasa syukur, Puspita diizinkan untuk pulang ke Indonesia, meninggalkan Riyadh dengan kehormatan yang telah dipulihkan. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa keadilan ilahi tidak pernah gagal, dan bahwa kebenaran selalu akan terungkap pada akhirnya. Raja Riyadh segera mengeluarkan perintah untuk memberikan kompensasi besar kepada Puspita atas fitnah dan penderitaan yang telah ia alami selama ini. Kami menyesal atas ketidakadilan yang terjadi dan berharap kompensasi ini dapat membantu Puspita memulai hidup baru, ujar Raja dengan penuh empati. Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh pun turun tangan untuk memastikan bahwa Puspita menerima semua haknya secara penuh dan tepat waktu. Kami akan mendukung Puspita sepenuhnya dan memastikan bahwa dia mendapatkan semua haknya yang layak, kata seorang diplomat dari Kedutaan Besar Indonesia. Puspita menerima kompensasi tersebut dengan hati yang bersih, merasa bahwa Allah telah memberikan balasan atas segala kesabarannya selama ini. Alhamdulillah, segala kesulitan telah berakhir dan Allah telah membuktikan bahwa aku tidak bersalah, ujar Puspita dengan senyum lega. Puspita juga mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Arab Saudi, yang menyatakan bahwa kasusnya telah diselesaikan dengan adil dan benar. Ini adalah kemenangan bagi kebenaran dan keadilan. Semoga kisah Puspita menjadi pelajaran bagi semua, ujar seorang pejabat tinggi di hadapan publik. Dengan nama baik yang telah dipulihkan, Puspita mulai merencanakan masa depannya dengan harapan dan semangat yang baru.
Peristiwa ini tidak hanya membawa keadilan bagi Puspita, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang pentingnya keteguhan iman dan kepercayaan pada Allah. Berita tentang keajaiban yang terjadi dalam kasus Puspita menyebar dengan cepat di seluruh Arab Saudi, menarik perhatian media lokal dan internasional. Banyak orang mulai memperhatikan perlakuan terhadap pekerja asing di negara tersebut, termotivasi oleh kisah inspiratif Puspita. Kisah Puspita telah membuka mata kami tentang pentingnya keadilan dan perlindungan bagi semua pekerja, tanpa memandang asal-usul mereka, ujar seorang aktivis hak asasi manusia. Pemerintah Arab Saudi mulai melakukan reformasi dalam sistem hukumnya, khususnya dalam perlakuan terhadap pekerja migran, untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua pekerja asing diperlakukan dengan adil dan bermartabat, kata seorang pejabat pemerintah dalam konferensi pers. Media internasional meliput kisah Puspita sebagai contoh nyata bagaimana iman dan kepercayaan dapat mengatasi tantangan terbesar dalam hidup. Puspita dipandang sebagai simbol kekuatan doa dan keadilan ilahi, menginspirasi banyak orang untuk tetap teguh dalam iman mereka. Di Indonesia, kisah Puspita menjadi bahan diskusi di berbagai platform, dari televisi hingga media sosial, meningkatkan kesadaran akan hak-hak pekerja migran. Kita harus selalu berdoa dan percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar di tengah kesulitan, ujar Puspita dalam wawancara eksklusif setelah kembali ke tanah air. Dengan dampak positif yang dirasakan di berbagai lapisan masyarakat, kisah Puspita terus dikenang sebagai contoh nyata keajaiban dan keadilan ilahi yang tak tergantikan. Setelah menerima kompensasi dan pengakuan resmi, Puspita bersiap untuk kembali ke Indonesia dengan hati yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Kedutaan Besar Indonesia mengatur penerbangan khusus untuk Puspita, memastikan perjalanan pulangnya berjalan lancar dan aman. Di bandara, keluarga dan teman-teman menyambut Puspita dengan pelukan hangat dan air mata kebahagiaan, menyambutnya kembali ke tanah air. Selamat datang kembali, Puspita. Kami sangat merindukanmu, seru ibunya sambil memeluknya erat, memberikan dukungan penuh setelah sekian lama terpisah. Sesampainya di rumah, Puspita disambut dengan berbagai perayaan kecil dari tetangga dan kerabat, mengakui keberaniannya dalam menghadapi cobaan. Media internasional meliput kepulangan Puspita, menjadikannya sorotan utama sebagai wanita yang berhasil membuktikan ketidakbersalahannya melalui keajaiban. Ini adalah hari bahagia bagiku. Aku kembali ke rumah dengan segala keimanan dan kekuatan yang diberikan Allah, ujar Puspita dalam wawancara pertamanya setelah kembali. Puspita segera dihubungi oleh berbagai organisasi dan lembaga yang ingin mendengarkan kisah inspiratifnya, menawarkan dukungan untuk perjuangan hak pekerja migran. Di tengah kebahagiaan kepulangannya, Puspita tetap rendah hati dan bersyukur, menyadari bahwa semua keberhasilannya adalah atas izin dan pertolongan Allah. Dengan hati yang tenang dan jiwa yang damai, Puspita mulai menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan di Indonesia, membawa serta pelajaran berharga dari pengalaman luar negerinya. Kisah Puspita yang penuh dengan keajaiban dan keadilan ini memberikan hikmah mendalam bagi masyarakat Indonesia dan Arab Saudi, mendorong perubahan positif dalam perlakuan terhadap pekerja migran. Di Arab Saudi, reformasi hukum yang dilakukan setelah kasus Puspita mulai terlihat hasilnya, dengan peningkatan perlindungan dan hak-hak pekerja asing yang lebih baik. Kami belajar dari kejadian ini bahwa keadilan dan kebenaran harus selalu ditegakkan, tanpa memandang siapapun, ujar seorang pejabat pemerintah dalam pidato resminya. Di Indonesia, pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan bagi pekerja migran, memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak yang layak dan perlindungan dari segala bentuk penindasan. Puspita sendiri membuka sebuah lembaga advokasi di Indonesia, bertujuan untuk membantu pekerja migran yang menghadapi ketidakadilan di luar negeri, memberikan dukungan hukum dan moral. Saya ingin berbagi pengalaman dan membantu mereka yang sedang berjuang di luar negeri, agar mereka tidak merasa sendiri dan selalu memiliki harapan, ujar Puspita dengan penuh semangat. Lembaga advokasi yang didirikan oleh Puspita segera mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi non-profit, memperluas jangkauannya dalam membantu banyak orang. Kisah Puspita juga diabadikan dalam berbagai buku dan dokumenter, menjadi sumber inspirasi dan pelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya keteguhan iman dan keadilan. Nama Puspita akan selalu dikenang sebagai wanita yang membawa perubahan melalui keteguhan imannya dan keberanian dalam menghadapi tantangan,
ujar seorang penulis terkenal dalam ulasannya. Dengan segala hikmah yang diperoleh dari peristiwa ini, Puspita menjadi simbol kekuatan doa, keadilan, dan perubahan positif yang dapat dicapai melalui iman dan keberanian. Setelah kejadian luar biasa yang dialami Puspita, para pelaku kejahatan yang menzoliminya mulai mengalami berbagai bentuk azab Allah, mengingatkan mereka akan konsekuensi dari tindakan mereka. Sang majikan pria yang awalnya mencoba menuduh Puspita secara palsu mengalami kebangkrutan dan kehilangan reputasinya di masyarakat, menyesali perbuatannya yang zolim. Rami, pelayan yang memberikan kesaksian palsu, merasa bersalah dan dihantui oleh mimpi buruk serta ketakutan akan pembalasan atas tindakannya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi untuk menebus kesalahan yang telah aku lakukan. Aku menyesal telah menyakiti Puspita, ujar Rami dengan mata yang penuh penyesalan. Di sisi lain, masyarakat Arab Saudi semakin menghormati pekerja asing dan memperbaiki sikap mereka terhadap keadilan, belajar dari kisah Puspita yang penuh inspirasi. Kita harus selalu adil dan tidak mudah percaya pada tuduhan tanpa bukti yang jelas. Puspita telah mengajarkan kita tentang pentingnya kebenaran, ujar seorang warga yang hadir di sidang. Puspita sendiri terus menjadi simbol bahwa Allah selalu melindungi orang-orang yang bersabar dan benar, memperkuat keyakinan banyak orang pada keadilan ilahi. Allah telah menunjukkan siapa yang sebenarnya salah dan memberikan kemenangan bagi yang benar. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ujar Puspita dalam sebuah pidato publik. Dengan semakin banyaknya bukti dan pengakuan dari para pelaku kejahatan, kasus Puspita menjadi contoh nyata bahwa kebenaran dan keadilan selalu menang pada akhirnya. Masyarakat Arab Saudi dan Indonesia semakin mengakui bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersungguh-sungguh dalam berdoa dan berusaha menjaga kebenaran. Dengan segala perjuangan dan cobaan yang telah dilalui, Puspita kini membuka sebuah lembaga advokasi di Indonesia yang fokus membantu pekerja migran menghadapi ketidakadilan di luar negeri. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang mengalami penderitaan seperti yang saya alami. Semua orang berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan, ujar Puspita dengan semangat tinggi. Lembaga advokasi yang didirikan Puspita segera mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi, memperluas jangkauan bantuan hukum dan moral bagi banyak pekerja migran. Dengan bantuan dari lembaga ini, kami berharap bisa memberikan harapan baru dan solusi bagi mereka yang sedang berjuang di luar negeri, kata salah seorang relawan lembaga tersebut. Puspita juga aktif mengadakan seminar dan workshop tentang hak-hak pekerja migran, berbagi pengalamannya sebagai inspirasi bagi banyak orang. Kita harus selalu percaya bahwa Allah selalu bersama kita dalam setiap langkah. Kesabaran dan keimanan adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan, ujar Puspita dalam salah satu seminar. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Puspita terus menyebarkan pesan bahwa Allah selalu melindungi orang-orang yang bersabar dan berbuat baik, menginspirasi banyak orang untuk tetap teguh dalam iman mereka. Kisah Puspita menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keteguhan iman, dan keadilan yang selalu harus dijunjung tinggi. Di akhir kehidupannya, Puspita dikenang sebagai wanita yang membawa perubahan besar melalui keteguhan imannya dan keberaniannya dalam menghadapi tantangan, meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi masyarakat. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan bahagia, Puspita mengakhiri hidupnya dengan damai, yakin bahwa perjuangannya telah membawa manfaat dan inspirasi bagi banyak orang, serta bahwa Allah selalu bersama hambanya yang bersungguh-sungguh.